selamat datang buat kita semua. Yang kali ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu forum diskusi. Dan kali ini saya sudah dijumpai dan ditemani oleh para narasumber yang berasal dari salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Sumatera Utara. Nah, siapa sih yang nggak tahu Universitas Sumatera Utara? Nah, kali ini dan hari ini kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sumatera Utara akan membahas sebuah tema yang mana tema ini sangat sering diperdengarkan dan sangat sering menjadi masalah di dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah tema itu? Tema itu adalah bagaimana cara kita meningkatkan toleransi beragama untuk di masyarakat dengan menggunakan media sosial. Nah, ngomong-ngomong mengenai cara peningkatan toleransi, kita aja belum kenal satu sama lain nih. Sama kayak pepatah pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, biar kita saling sayang dan saling kenal satu sama lain, kita bisa kenalan dulu. Oke, terima kasih buat perkenalannya. Berhubung para narasumber dan saya sendiri juga sudah saling berkenalan, kita bisa memulai nih diskusi kita dengan tema bagaimana cara meningkatkan toleransi beragama menggunakan media sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ngomong-ngomong toleransi beragama, siapa sangka sih? Pasti masih ada aja sih orang-orang yang belum mengerti dengan jelas apa sebenarnya toleransi beragama itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, aku butuh opini dan tanggapan dari salah satu narasumber kita. Kepada Saudari Salma, dipersilahkan. Pertanyaannya, baik berbicara mengenai toleransi beragama dan mengapa perlu kita tingkatkan. Tentu definisinya memiliki banyak versi. Akan tetapi, menurut versiku sendiri, toleransi beragama adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Berarti dalam mewujudkan toleransi beragama, kita harus menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan kita. Kita harus mampu menghargai semua agama yang ada di Indonesia, sehingga di dalam sikap ini tidak ada yang namanya diskriminasi agama, tidak kenal apa itu mayoritas dan minoritas. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua agama mempunyai kedudukan yang sama dan harus kita hargai. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Salma. Mendengar jawaban Salma, yaitu saling menghargai antar agama, tidak adanya diskriminasi. Emang apa sih yang terjadi di negara kita sampai-sampai kita perlu harus meningkatkan si toleransi beragama ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, aku akan serahkan kepada salah satu narasumber kita, kepada Gabriele, dipersilahkan. Waktunya. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Salma, bahwasannya kita dalam melakukan toleransi beragama tidak ada yang namanya diskriminasi, yang dimana merupakan sikap atau perlakuan yang tidak baik, serta tidak ada juga yang namanya mayoritas dan minoritas. Nah, perlakuan seperti ini masih banyak dilakukan di setiap negara, termasuk negara kita ini, yaitu Indonesia. Yang dimana banyak sekali diskriminasi yang terjadi atau dilakukan raju. Saya beri contoh ya, kasus yang pernah saya lihat seperti bom bunuh diri di gereja, yang baru-baru ini juga saya dengar itu diusir dari desa karena agama. Yang dimana semua itu karena tidak adanya sikap toleransi ataupun kesadaran pentingnya toleransi antar umat beragama. Jadi, dari banyaknya permasalahan tersebut, Raju, kita sebagai mahasiswa perlu mengambil tindakan melalui diskusi ini, bahwasannya toleransi itu sangat penting bagi setiap orang dan juga sangat perlu ditingkatkan agar mampu meminimalisir masalah diskriminasi yang terjadi di negara kita ini. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Wah, ternyata begitu. Mendengar jawaban Gabriele, ternyata negara kita, Indonesia, masih sangat rentan. Mendengar yang tadinya ada banyak masalah intoleran yang masih sangat sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Tapi aku masih bingung nih. Kenapa sih medsos ini kita pakai untuk meningkatkan toleransi beragama? Ada apa sebenarnya dengan medsos ini? Gitu. Tapi untuk menjawab ini, kita perlu tahu dulu sebenarnya definisi dari media sosial atau sering dibilang medsos, sosmed,
sebenarnya itu apa gitu ya. Jadi untuk menjawab ini, aku serahkan kepada salah satu narasumber kita yaitu Rahmat. Kepada Rahmat, mohon untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Raju atas waktunya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi menurut saya sosial media itu adalah sebuah alat komunikasi secara tidak langsung yang biasa dipakai oleh banyak orang untuk berkomunikasi maupun untuk berbagi informasi. Terima kasih. Aku juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Rahmat. Apalagi dengan media sosial, semua pekerjaan akan menjadi lebih mudah untuk kita selesaikan. Misalnya nih, ketika kita rindu dengan saudara di kampung, kala itu waktu dan ruang belum tercukupi untuk mudik. Tetapi dengan media sosial, kita bisa saling berkabar dan memberikan waktu secara online melalui fitur media sosial kepada keluarga kita yang di kampung. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, terima kasih kepada Rahmat dan Iga Ananda yang sudah menjawab pertanyaan saya. Ternyata dengan medsos memudahkan segala apa yang tadinya sulit menjadi mudah ya, sehingga tidak menjadi masalah dan batasan buat kita yang jauh-jauh untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga kita yang di kampung. Tapi apakah dengan alat komunikasi secara tidak langsung menjamin buat kita bisa meningkatkan si toleransi beragama ini? Nah, untuk bisa kita semakin paham apakah menjamin atau tidak, ini saya serahkan kepada salah satu narasumber kita yaitu Adi Putra. Kepada Adi Putra dipersilahkan. Oke Raju, terima kasih buat kesempatannya. Aku izin jawab ya. Kenapa media kita pakai untuk meningkatkan toleransi beragama? Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Rahmat dan Nanda Iga tadi, bahwasanya media sosial mempermudah kita untuk berkomunikasi dan memberikan informasi secara tidak langsung kepada orang banyak. Maka dari itu, kita bisa pakai media sosial ini untuk memberikan informasi-informasi penting terkait tips dan kiat untuk meningkatkan toleransi beragama kepada masyarakat. Sehingga bagi mereka yang belum mengerti sama sekali tentang toleransi beragama, tetapi oleh karena bantuan media sosial tersebut, mereka dapat belajar dan tahu serta paham mengenai toleransi agama tersebut. Terima kasih Raju. Wow, oh ternyata begitu ya Adi. Saya boleh memberikan jawaban juga, Kak Raju? Oh, boleh sekali Ori. Kepada Ori dipersilahkan. Baik, terima kasih Raju. Sependapat juga dengan yang dikatakan Adi, apalagi belum tentu semua masyarakat di dalam kehidupan kita bisa kita jangkau. Maka dari itu, dengan bantuan media sosial, kita bisa membantu dalam memberikan informasi terkait hal-hal mengenai toleransi beragama. Apalagi di masa sekarang, tak jarang pula banyak anak-anak juga bisa mulai pandai dalam memainkan media sosial. Melalui ini, saya rasa anak-anak juga bisa dapat belajar untuk bertoleransi melalui media sosial. Mungkin dari saya Raju, terima kasih. Wah, keren banget sih jawaban kalian. Terima kasih kepada Adi dan Ori, aku ucapin. Nah, tapi aku masih bingung nih, sebenarnya kalau memang itu menjamin, ada nggak sih tips atau kiat buat kita bisa meningkatkan si toleransi beragama ini menggunakan si medsos tadi? Mungkin kepada salah satu narasumber kita, yaitu Kania, aku persilakan untuk menjawab pertanyaan aku. Baik. Terima kasih sebelumnya Raju. Baik. Jadi menurut aku media sosial itu kan banyak fitur-fitur menarik yang bisa kita pakai untuk menarik perhatian orang banyak dalam memahami toleransi beragama. Nah, itu semua bergantung kepada diri kita sendiri juga. Jika kita ingin melaksanakan atau membantu dengan media sosial, itu bisa dengan pemahaman dari media sosial tersebut. Berbincang tentang terjamin atau tidaknya mereka paham akan toleransi beragama, itu sih menurut aku tergantung kepada diri kita masing-masing sendiri. Maka dari itu, berbagi agar dengan media sosial, selain memperbantu kita menyebar informasi positif terkait toleransi beragama, kita juga bisa membantu untuk meningkatkan toleransi beragama. Begitu, Raju.
Wah, setuju, setuju. Benar sekali. Aku juga sependapat sih ketika mendengar jawaban dari Tania. Si medsos banyak fitur ya, banyak sekali fitur-fitur menarik yang bisa kita pakai untuk meningkatkan toleransi beragama. Tapi kembali lagi ya kepada diri kita masing-masing. Kita mengerti nggak sih, paham nggak sih sebenarnya si toleransi beragama itu kita terima atau enggak sih gitu ya. Kita boleh menyebarkan, kita boleh membantu dengan bantuan media sosial, tapi itu juga tergantung kepada diri sendiri. Oke, terima kasih kepada Tania sudah menjawab pertanyaan aku. Mungkin ada lagi yang mungkin mau berpendapat? Iya, Dea boleh berpendapat, Raju. Dia Oke, Dea. setuju sama Raju. Bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi kita juga bisa menjadi pelaku dalam menerapkan sikap toleransi beragama ini. Menurut Dea, tindakan ini tidak sulit untuk dilakukan, tetapi terkadang hal ini yang membuat kita sulit melakukan itu adalah pola pikir kita. Bagaimana kita menerima dan tidak menerima perbedaan-perbedaan itu. Dan berharap melalui media sosial ini, pola pikir dan karakter kita juga bisa dibentuk. Karena dengan terbentuknya karakter dan pola pikir kita dapat mempermudah kita untuk meningkatkan sikap toleransi beragama di dalam kehidupan kita. Itu Raju. Oke, terima kasih Dea. Tadi aku dengar nih, ternyata pola pikir dan karakter juga menjadi salah satu pengaruh buat seseorang bisa meningkatkan toleransi beragama. Mungkin ini bisa menjadi kiat, pesan buat kita dan orang-orang yang akan mendengar diskusi kita. Nah, supaya kita bisa semakin paham, apa sih sebenarnya pesan moral yang bakal disampaikan dari hasil diskusi kita ini? Oke, ini sendiri akan disampaikan oleh Izar dan Syahid, tapi kita dengar dulu dari Izar. Kepada Izar dipersilahkan. Baik, Ju, dari sederhana aja sih, mulai dari diri kita sendiri. Dengan hal sederhana aja, misalnya menjadi seseorang yang mampu berpikir positif, karena berpikir positif itu pasti menghasilkan suasana yang damai, nyaman dan tentram. Contohnya ketika kita menjadi salah satu korban yang merasakan diskriminasi, tetapi karena kita mampu berpikir positif, pastinya masalah itu selesai dan tidak menjadi masalah besar. Coba bayangin saja, kalau tadi kita berpikir negatif, kupikir masalah itu akan menjadi musibah sekaligus masalah besar buat kita semua. Percaya, karena sesuatu yang dipikirkan secara negatif, semuanya pasti akan menghasilkan hal yang tidak baik. Itu sih menurut aku. Wah, terima kasih kepada Ijar. Nah, catat nih, yang pertama adalah berpola pikir yang positif lah, biar kita bisa selalu menyelesaikan masalah itu dengan cara yang sehat. Karena ketika kita berpikir negatif, pasti ada aja masalah yang kecil bakal jadi masalah yang besar. Oke, Ijar, terima kasih. Mungkin bisa ditambah oleh Syahid. Kepada Syahid, aku persilahkan. Oke Ju, jadi kalau dari pola pikir ya mungkin udah disampaikan sama Izhar, yaitu mampu menjadi seseorang yang selalu berpikir positif. Kalau aku sih mungkin dari segi karakter, di mana kita mampu menjadi seseorang yang rendah hati, yang mau menerima segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dengan sikap kerendahan hati ini pula dapat membantu kita dalam mendukung dan meningkatkan rasa toleransi di dalam kehidupan kita. Dan terakhir, jadilah sosok pribadi yang tak hanya menerima manfaat, tetapi kita bisa menjadi pemberi manfaat di dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan begitu, kita mampu menjadi mahasiswa yang tidak hanya dididik, tetapi juga menjadi pelopor pembaharuan bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Terima kasih. Wah, mantul banget, mantap betul jawaban dari Syahid. Ternyata selain berpola pikir yang positif, karakter kerendahan hati juga patut kita miliki, agar kita mampu menerima setiap perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir tadi aku dengar adalah, biarlah kita sebagai mahasiswa tidak hanya dididik, tapi mampu menjadi pelaku dan pemberi manfaat. Oke, terima kasih kepada Syahid. Wah, jawaban Syahid menjadi bukti dan akhiran dari hasil diskusi kita.
Aku ucapin terima kasih kepada narasumber, terima kasih buat setiap jawaban, opini, dan waktu yang kalian sudah berikan. Biarlah apa yang menjadi hasil diskusi kita, ketika orang nantinya mendengar, itu bisa menjadi pembelajaran dan bisa bermanfaat buat kita dan orang lain. Terima kasih aku ucapin dan sampai jumpa.